Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd, rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Sahibatul kitab wa li jami' masyayikhina. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Fardiyatu talabil ilmi. Mengapa jadi membahas tentang mencari ilmu? Padahal kitab ini berbicara tentang kerja, tentang usaha, dan lain sebagainya. Karena kemarin kan tafsir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di surat Muzammil itu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian orang mereka berjalan di atas muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah tijarah, berdagang, berusaha, kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini ada tafsir yang lain dari Imam Makhul, Imam Mujahid rahimahumallahu ta'ala, bahwa yang dimaksud ad-darbu fil ilmi, yang dimaksud berjalan di atas muka bumi mencari karunia Allah itu bukan nyari duit, tapi mencari ilmu. Kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, tafsir berjalan di atas muka bumi untuk mencari ilmu itu lebih afdal, dan inilah pendapat yang kami ambil. Oleh karena itu, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani juga pernah bilang sebelum ini bahwa mencari ilmu, mencari penghidupan itu hukumnya wajib sebagaimana wajibnya mencari ilmu. Nah, dan sungguhnya mencari ilmu adalah amal terbaik dibanding amal-amal yang lainnya. Dalilnya jelas, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Aja ya. Yang sahih itu di situ. Yang sahih itu sampai situ aja. Nah, ilmu apa aja yang wajib dipelajari? Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmul hal. Ini yang sudah pernah kita bahas di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi bukan semua ilmu yang wajib dipelajari, hanya ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang kita perlukan di saat ini. Kamu mau berbisnis, ya harus tahu fikih muamalah. Kamu mau nikah, ya harus tahu fikih nikah, adab-adab nikah, wajibat, huquqiz zauj wa zaujah, kewajiban dan hak suami istri, harus tahu. Apa aja yang menyebabkan talak, apa itu raj'ah, apa itu fasakh nikah, apa itu an-nusyuz, apa itu khulu' dan lain sebagainya. Itu namanya ilmul hal, ya. Sehingga para ulama mengatakan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul mal. Ilmu terbaik adalah ilmul hal. Dan amal terbaik adalah menjaga harta, jangan disia-siakan.
Karena kita sholat setiap hari, maka juga wajib tahu ilmunya sholat. Kita apa itu? Wudu, maka harus tahu juga. Dan seterusnya. Semuanya aja tuh. Mau haji ya wajib mempelajari ilmu haji. Ini yang disebut dengan ilmul hal, ilmu yang diperlukan di dalam waktu segera. Ya. Berarti kalau mau kaya, ya wajib kamu mempelajari ilmu kaya, gitu. Nah, dengan ilmu syariat inilah Allah akan menjaga kelanggengan alam semesta sampai hari kiamat. Sementara langgengnya kehidupan manusia dengan syariat itu harus melalui perantara belajar dan mengajar. Maka yang wajib itu bukan hanya belajar, tapi juga mengajar. Maka Nabi SAW bersabda, la'anal ladzina la yu'allimun wal ladzina la yata'allamun. Allah melaknat atau lu'ina, dilaknat orang yang tidak mau mengajar dan orang yang tidak mau belajar. Coba saya udah ngaji sekian lama terus saya nggak ngajar, kan ilmu yang sekian lama saya pelajari mandek, atau keistimewaan yang Allah titipkan jadi nggak turun kemana-mana. Dan jangan pernah takut ya, itu namanya kata Mas Sony Abikim kemarin disebut sebagai abundance, memiliki kaya mental. Orang tuh jangan takut tersaingi, ya, jangan takut. Kalau saya ajarin semua nanti santri saya lebih hebat, nanti dia lebih hebat, jangan, ya, nggak pernah sama kok isi kepala orang itu. Ajarin aja, kalau emang dia lebih hebat nanti dia akan lebih hebat. Tapi kalau dasarnya nggak akan lebih hebat, kamu ceritain semua juga kagak ada yang nyangkut. Nah, itu jangan sampai seperti apa? Ilmu kungfu yang diceritain oleh Babe Jamil. Ya, di dalam buku Speak to Change. Setiap guru menyembunyikan satu ilmu. Ujungnya bubar kungfu tuh. Atau kungfu sekarang udah nggak sehebat dulu. Kenapa? Setiap guru menyimpan satu ilmu terbaiknya. Kok 1000 guru kan hilang 1000 ilmu. Nah, Allah marah betul, nggak mau. Dilaknat orang nggak mau ngajar dan yang tidak mau belajar. Ada yang ngajar nggak ada yang belajar, ya nggak turun ilmunya. Ada yang mau belajar nggak ada yang mau ngajar, nggak bisa. Itulah maka yang wajib itu bukan hanya belajar tapi mengajar. Nabi SAW juga bersabda, Innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal qulub. Allah SWT tidak mencabut ilmu secara sekaligus, tapi dengan mencabut para ulama, mewafatkan para ulama. Kalau para ulama wafat, maka orang-orang akan menjadikan pemimpin atau mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya nanti pemimpin-pemimpin yang jahil itu akan berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Jadi mumpung guru masih ada, guru masih sehat, guru masih hidup, itu diambil ilmunya. Karena kalau udah nggak ada, ya ilmunya ikut terkubur bersamanya. Yang resikonya kalau kita belum sempat alim, akhirnya kita yang jadi orang alimnya, padahal kita masih juhal. Ya, kalau orang tuh bodoh, orang tuh nggak alim, ya pastilah dia sesat dan menyesatkan orang lain. Udahlah, kamu jangan pernah bermimpi jadi pemimpin hebat kalau ilmu kamu nggak cukup. Saya kasih tahu, jangan pernah bermimpi, itu nggak akan pernah terjadi. Orang tuh mimpin ya pakai ilmu.
Kok ilmunya nggak matang, ilmunya nggak cukup, jangan pernah mimpi kamu jadi pemimpin hebat. Nggak bisa, itu langsung. Ya, kalau nggak alim langsung jadinya ruasa juhal. Kalau orang tuh bodoh langsung fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya ngomongnya tuh ngawur. Fadhallu wa adhallu. Maka terus belajar, ngaji. Apa aja? Apalagi ilmu syariat, jangan pernah berhenti. Dan ilmu apapun, karena orang tuh nanti makin alim, maka ngomongnya tuh pakai data, ngomongnya tuh betul-betul ala basirah. Tapi kalau enggak, ngarang. Kalau enggak ilmunya enggak cukup, nanti nebak-nebak, meraba-raba, yang belum tentu benar. Akhirnya sesat menyesatkan. Entom. Mana dalil ngajar itu wajib menyampaikan ilmu? Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik, dia minta perlindungan kepadamu agar tidak dibunuh, agar tidak disakiti oleh orang beriman, dia minta perlindungan, fa'ajirhu kata Allah. Ya udah, beri dia perlindungan. Kafir apa namanya? Kafir musta'man. Kafir apa? Kafir musta'man. Kafir yang minta perlindungan. Disoto. Hatta yasma'a kalam Allah. Setelah memberikan perlindungan kepadanya, maka perdengarkanlah sampai dia mendengar kalamullah. Maka kata beliau, ini adalah dalil bahwa wajib mengajarkan orang kafir yang meminta perlindungan kepada kita. Orang udah di rumah, orang udah di lingkungan kita, maka wajib kita ajarkan. Apalagi mengajarkan orang mukmin, tentu lebih digalakkan lagi. Juga ada keterangan bahwa menuntut ilmu dan mengajar itu adalah fardu yang paling digalakkan. Mengapa? Karena manusia itu kalau menghabiskan seluruh umurnya untuk ngajar dan belajar, maka dia menghabiskan seluruh umurnya dalam perkara yang fardu. Ya enggak? Kan tolabul ilmi itu tadi. Tolabul ilmi bukan hanya nyari, tapi mengasihi ilmu. Hukumnya apa tadi? Fardu. Maka kalau ada orang habisin seluruh umurnya hanya untuk kesibukan ilmu, belajar dan ngajar, maka seumur hidupnya dia ngerjain perkara fardu. Ya, sebaliknya kalau orang seumur hidupnya mengerjakan sholat puasa, maka dia hanya di sebagian waktu saja mengerjakan fardu. Sebagiannya lagi sunnah. Kenapa? Karena nggak semua sholat fardu, nggak semua puasa fardu. Maka dari itu kata beliau tidak disangsikan lagi bahwa menegakkan yang fardu itu lebih utama daripada menegakkan yang sunnah. Ada nggak kita bisa ngerjain perkara fardu tiap waktu? Ada nggak? Selain belajar dan ngajar, ada nggak? Sholat nggak selamanya fardu, apalagi? Puasa juga enggak. Haji juga sekali doang wajibnya. Nggak tiap waktu lagi, apalagi? Zikir juga nggak wajib. Udah, wajib nih, ini ilmu baru nih buat saya. Menuntut ilmu tuh amal terbaik. Kenapa? Karena menuntut ilmu dan belajar dan mengajar itu adalah satu kefarduan. Maka kalau seumur hidupnya untuk itu, maka dia hidup dalam kefarduan. Dan fardu, al-fardu afdal minan nafal. Di dalam kaidah usul fiqh. Dan dalam hadis qudsi yang pernah disampaikan, apa? Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang paling aku senangi melebihi sesuatu yang aku fardukan kepada hambaku.
Paham toh? Nah, jadi harus bangga jadi santri itu. Dan kamu nanti akan tahu, kamu kalau terus-terusan belajar, beneran antara kamu dengan kesuksesan tuh dekat banget. Antara kamu dengan orang-orang hebat tuh dekat banget. Antara kamu untuk menjadi orang hebat tuh dekat sekali. Ilmu tuh mendekatkan banyak hal. Antara kamu dengan dihormati orang tuh dekat sekali. Antara kamu dengan kewibawaan tuh dekat sekali. Antara kamu dengan kepercayaan orang tuh dekat sekali. Antara kamu dengan mendapat solusi dari banyak hal itu dekat sekali. Tapi kalau udah menjauh dari ilmu, hidupnya ruwet. Beneran ini. Maka jangan pernah berhenti belajar. Terakhir, ini dalil-dalil tentang wajibnya ngajar menyampaikan ilmu. Ya gimana nggak wajib? Kan tadi nuntut ilmu wajib. Berarti perlu siapa itu? Perlu yang ngajar kan? Perlu yang dicari kan ilmunya. Benar juga ya, saya baru ngeh ini. Thalabul ilmi itu faridotun, itu dalil belajar dan ngajar. Karena kalau ada orang nyari ilmu terus nggak ada yang buka pesantren, nggak ada yang buka pengajaran kan, ya juga ya, ini hebatnya ulama nih logikanya nih. Jadi dalilnya mau ngajar ya itu aja thalabul ilmi. Kenapa? Karena orang nuntut ilmu kalau nggak ada yang ngajar ya kagak jadi. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna perkara wajib, hukumnya juga wajib. Lil wasaili hukmul maqasidi. Media untuk sampai kepada maksud itu juga hukumnya akan sama dengan maksud. Maksud tadi al maksud itu adalah thalabul ilmi, itu adalah tujuannya. Maka wasilah agar orang nuntut ilmu bisa betul-betul nuntut ilmu itu juga hukumnya wajib. Apa itu? Ngajar. Nah, menuntut ilmu ini dan mengajar ini termasuk amar ma'ruf. Kenapa? Karena seseorang dengan tahu ilmu, maka nanti amalnya benar. Kalau amalnya benar, itu baik apa enggak? Kalau nggak pakai ilmu, amal jadi benar atau salah? Kalau salah namanya mungkar. Wajib nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Wajib. Keren ulama. Ya, maka mengajar dan belajar itu adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang hukumnya wajib, maka belajar mengajar juga hukumnya wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang harus mengajarkan semua ilmu yang sudah diketahui? Sebagian ulama mengatakan, iya wajib semuanya. Tapi mayoritas ulama menyatakan tidak wajib. Tidak wajib. Kalau semua ilmu wajib diterangin, waduh, repot. Nah, tapi kalau kita menjadi ulama rujukan di satu daerah, maka kita wajib dan tidak boleh menyembunyikan ilmu yang pernah kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita nggak ceritakan, ilmu itu bisa hilang. Paham nggak? Tapi kalau banyak yang tahu, udah itu aja. Ngaji Safinah aja, nama saya, sama yang lain aja, itu banyak yang tahu. Tapi kalau di satu tempat itu yang bisa ngajar Safinah cuman kita, ya wajib berarti. Yang tahu Fathul Qorib kita dong, ya wajib. Fathul Mu'in, ya wajib. Ya gitu. Dalilnya banyak ya, dalam Quran juga kan, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mimma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika la'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun.
Wa idza khadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim wa syarabu tsamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun. Allah mengambil janji kepada ahli kitab agar menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia dan jangan pernah disembunyikan, tapi justru mereka sembunyikan dan baru mereka keluarkan kalau dibayar mahal atau nanti hukumnya dirubah-rubah sehingga mereka jadi mendapat keuntungan. Nabi SAW juga bersabda, man katama ilman indahu uljima yaumal qiyamah bilijabi min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang dia miliki, maka dia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum akhir hadhil ummah yal'anu awwalaha faman kana indahu ilmun falyudhhirhu fa inna katimal ilmi yawma idzin ka katimi ma unzila ala Muhammad. Masyaallah. Nabi SAW bersabda, kalau kamu melihat orang-orang nanti di akhir zaman, maka kamu akan melihat orang di generasi itu akan menjelek-jelekan generasi awal. Hari ini ikut madhab dibilang bid'ah, berpegang teguh kepada agama, kepada sunnah, kepada syariat dibilang apa? Dibilang apa? Ketinggalan zaman, dibilang gak modern. Ada lagi orang liberal itu, agama udah gak relevan. Ada lagi orang Syiah, sahabat-sahabat Nabi, istri Nabi sebagian di neraka. Orang-orang gak tahu diri semua yang begitu-begitu. Ya, lagi itu ada lagi kelompok ingkarus sunnah pakai Quran aja. Loh, barangan aja kamu. Dan banyak lagi kelompok-kelompok yang sesat itu. Cirinya apa? Pokoknya ngerasa lebih baik dari generasi awal. Itu cirinya. Gak perlu sama ulama, gak perlu sama nabi, gak perlu sama madhab, gak perlu sama jelek-jelekin sahabat. Pokoknya kalau udah ada kelompok kok memisahkan kita dari generasi sebelum kita, itu kelompok tuh gak benar. Udah begitu aja. Kata Nabi SAW, siapa yang punya ilmu di waktu itu, siapa yang dirinya adalah ulama, hendaklah ilmunya harus ditampakkan. Jangan diam, lihat liberal lawan, lihat Syiah jawab, yang lihat orang Wahabi yang serampangan itu jawab. Karena kalau enggak dibiarin, akhirnya itu jadi apa? Jadi pengetahuan publik, karena nggak dilawan. Ketika jadi pengetahuan publik, akhirnya apa yang ada di publik itu yang dianggap benar. Itu yang dianggap benar. Kemudian kata Nabi, sungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu itu seperti menyembunyikan wahyu, seperti menyembunyikan Quran. Kenapa ya? Karena agama ini bisa hilang. Dan memang kita sekarang ini bersuara kebenaran hari ini, waduh diserangnya habis-habisan itu. Kaku banget. Dasar mukibin gitu, dasar ini. Cinta habaib dibilang mukibin. Macam-macam itu. Nggak peduli kita. Paham ya? Nah, jadi apa yang benar itu memang harus kita sebutkan. Orang suka nggak suka biarin aja. Dan ini pesan Nabi SAW. Kalau enggak, agama ini akan hilang sedikit demi sedikit, seakan-akan kita menyembunyikan Quran, seakan-akan kita menyembunyikan agama dari umat. Dan hari ini memang Masya Allah untuk berteriak lantang itu, walaupun kita juga perlu hikmah, nggak semuanya perlu dijawab juga. Di mana-mana ngejawabin komen netizen setengah mati. Di mana-mana menjawab isu yang kita juga perlu pakai strategi. Tapi ala kulli hal kita penting untuk menampakkan kita punya ilmu. Dan Gus Bahan yang begini, kata Gus Bahan, ulama tuh mesti sombong. Orang kaya aja sombong, maksudnya ulama tuh harus menunjukkan kalau dia punya ilmu gitu. Orang kaya aja menyebutkan dia punya ilmu, dia menampakkan. Nah, presiden menampakkan diri sebagai presiden, ulama diam di belakang. Ulama nggak nunjukin diri, ujungnya akhirnya yang bukan ulama dianggap ulama. Ini masalah. Idza ra'aitum akhir hadhil ummah yal'anu awwalaha faman kana indahu ilmun falyudhirhu. Ini bagus nih hadisnya. Fa inna katimal ilmi yauma idzin ka katimi ma unzila ala Muhammad. Fa inna katimal ilmi yauma idzin ka katimi ma unzila ala Muhammad.
Nah, dan kenapa wajib disampaikan ilmu itu? Menyampaikan ilmu itu sama seperti membayar zakat. Nah, setiap orang itu harus bayar zakat. Sesuai apa? Sesuai nisabnya. Kalau punya emas 80 sampai 85 gram, ya berarti 2,5%. 2,5% dari 80 gram. Kalau 1000 gram, 2% ya beda. Ya, begitu juga orang dengan ilmu. Begitu juga orang dengan ilmu. Ilmunya makin banyak ya, makin banyak zakatnya. Saya kayaknya ada ngapal ya di bukunya Syekhun. Oh ya, anna mathalal ilmi kamathalil mali. Sungguhnya perumpamaan ilmu itu seperti perumpamaan harta. Lupa saya apa udah. Ya gitu, semakin banyak ilmunya, maka akan semakin banyak zakatnya. Dan juga dalilnya apa? Al ulama warasatul anbiya. Nah, tugas Nabi apa? Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Tugas Nabi adalah menyampaikan, maka ulama juga wajib menyampaikan ilmu. Walaupun tadi ya, tidak semua orang harus mengajar semua ilmu, tidak semua orang harus menyampaikan ilmunya secara konsisten kepada umat. Yang penting kalau kita dianggap sebagai pemberi fatwa, kita sebagai rujukan ilmunya orang-orang, nah itu kita nggak boleh pergi dari ngajar. Paham nggak? Contoh lah, ya saya kan di sini ngajarin kamu. Kalau saya nggak ngajar terus pondok ini bubar, ya itu haram saya. Tapi kalau Ariki nggak ngajar, ya nggak ada masalah. Atau Awilman nggak ikut ngajar, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena tamadul ilmi di tempat ini saya. Kurang lebih begitulah. Atau contoh, semua orang ngaji sama Abu Muhyiddin di Sumedang. Itu asal beliau masih ngaji, ya aman semuanya. Tapi kiai-kiai kampung paling yang hadir 1-2. Kalau beliau nggak ngajar, ya paling nanti dia cari guru yang lain. Tapi kalau Kiai Muhyiddin nggak ngajar, wah itu kan masalah buat satu kota Sumedang seumpama. Maka orang seperti itu ya wajib nggak ngajar. Dan ini ada dalilnya. Ini ada 70 sahabat Badar, kata Sayyidina Hasan al-Basri, aku ketemu 70 sahabat Badar. Mereka semua menyingkir dan nggak mau ngajar orang. Kenapa? Karena mereka merasa ilmunya tidak diperlukan. Mengapa? Karena ya mereka memang bidangnya bidang jihad. Mereka bidangnya bidang pengorbanan. Adapun ilmu mereka nggak terlalu dilirik. Ada sahabat-sahabat besar yang ilmunya lebih didengar. Begitu juga ulama tabi'in. Sebagian mereka ada yang memasang dirinya pada pada amal fatwa, ngajar. Ada juga yang nggak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap, saya mah ada nggak ada juga nggak terlalu penting gitu. Udahlah, saya sibuk dengan urusan yang lain. Adapun amal fatwa, ngajar itu udah ada gegeduk, udah ada ulama-ulama besar yang bertanggung jawab tentang itu. Paham toh? Jadi kita tidak wajib mengajarkan semua ilmu yang kita tahu, kecuali kita memang, atau kita tidak wajib terus-terusan ngajar kecuali memang kita adalah orang yang keilmuan kita memang ditunggu oleh umat, yang kalau kita tidak tampil di situ akan banyak sekali kesesatan, kebodohan di tengah umat.
Dan buahnya ilmu itu apa? Buahnya ilmu apa? Itu ada dua, yaitu amal. Yang kedua apa? Ta'lim. Masya Allah. Nah, sebagian orang itu ada yang bisa ngajar, bisa juga ngamalin. Ada orang nggak bisa ngajar, emang nggak passionnya gitu, males atau pinter tapi nggak bisa nerangin, atau pinter tapi nggak punya santri, kan juga bisa ngajar. Maka alangkah berbahagianya orang yang bisa ngamalin ilmunya dan juga mengajarkannya. Ini buah ilmu yang luar biasa, lengkap. Tapi ada juga orang hanya bisa ngamalin, nggak bisa ngajar. Ada yang bisa ngajar, diamalin kagak. Maka ini tidak lengkap. Ya. Maka dengan ini kita harus mementingkan ilmu dengan mengamalkannya dan mengajarkannya. Selama masih ada ilmu dan amal dan mengajar, insya Allah kebaikan di tengah umat akan senantiasa ada. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Nah, terakhir saya udah bilang ya, sering-sering saya bilang, kalau kamu tuh tidak haus ilmu, tidak gila ilmu, nah sangat sulit kamu untuk jadi orang hebat. Tapi siapapun kita hari ini, kalau kita terus semangat belajar, amal, ngajar, belajar, amal, ngajar, belajar, amal, ngajar, yud'a aziman fi malakuti sama. Udah pasti jadi orang hebat. Udah begitu doang kuncinya. Tapi saya sering ingatkan, selalu membangun kesuksesan pakai basic ilmu itu tidak sebentar. Lama, tapi kalau udah terbangun, udah jadi, waduh, nggak akan pernah runtuh. Sebaliknya, semua kemuliaan yang tanpa ilmu, naiknya biasanya cepat, runtuhnya juga cepat. Kullu izin la yu'ayyadu bi ilmin fa ila dhullin yasiru. Semua kemuliaan yang tidak ditopang dengan ilmu, maka ujungnya adalah kehancuran dan kehinaan. Hadza billahi taufik, subhanallahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.